Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita panjatkan puji dan syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan, sehingga kita bisa menjalani hidup dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, saya Muhammad Fulian, Fakultas Hukum, semester 6, Universitas Merdeka Pasuruan, merasa senang dan terhormat bisa mempresentasikan tugas kuliah di depan Bapak Ibu sekalian. Selama 30 menit ke depan, saya akan mempresentasikan kepada Bapak dan Ibu mengenai tema pejabat berwenang dalam peradilan agama, penyelesaian kasus peradilan. Tujuan dari presentasi kali ini yaitu agar bisa membuka mata hati, batin dan semangat kita dalam menjalani hidup dengan baik dan penuh rasa syukur. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peradilan agama. Peradilan agama yaitu salah satu lembaga pemegang kekuasaan kehakiman sebagaimana tercantum dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemen, yang berbunyi kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pejabat berwenang dalam peradilan agama adalah hakim. Hakim menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama adalah hakim. Tugas dan fungsi pokok hakim yaitu mencatat dan meneliti berkas perkara yang diterima, menentukan hari sidang, menyidangkan perkara, membuat keputusan atau penetapan, mengevaluasi dan menyelesaikan perkara yang ditangani, serta melaksanakan tugas khusus dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama. Hakim yaitu memiliki kode etik. Salah satu kode etik tersebut yaitu berperilaku adil. Adil yang dimaksud di sini bukanlah sama rata, akan tetapi adil di sini adalah sebagaimana seorang hakim bisa menempatkan suatu kebenaran kepada tempatnya atau pada semestinya, khususnya kepada pihak-pihak yang berperkara agar mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Yang selanjutnya kode etik dalam hakim yaitu berperilaku jujur. Jujur di sini bersifat seseorang, khususnya seorang hakim, berani menyatakan yang benar itu benar dan salah yang itu salah. Yang ketiga, berperilaku arif dan bijaksana. Sikap arif dan bijaksana memiliki makna bahwa seorang hakim dapat bertindak sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Di antaranya adalah norma hukum, norma adat istiadat, norma agama, dan norma kesusilaan. Yang keempat yaitu kode etik bersikap mandiri. Bersikap mandiri mempunyai makna bahwa setiap hakim dalam mengeluarkan suatu keputusan harus terbebas dari campur tangan siapapun dan juga tidak berada dalam pengaruh orang lain. Selanjutnya yaitu berintegritas tinggi. Berintegritas tinggi bermakna mempunyai suatu kepribadian yang utuh, yang tidak tergoyahkan. Kemudian bertanggung jawab. Bertanggung jawab memiliki makna kesediaan seorang hakim dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang menjadi wewenangnya, serta bersedia bertanggung jawab atas segala akibat dari tugas dan wewenangnya tersebut. Yang selanjutnya yaitu panitera. Seseorang yang membantu hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara. Tugas dan fungsi panitera sebagai berikut. Yang pertama,
membantu pimpinan dalam menyelenggarakan administrasi perkara. Yang kedua, memimpin pelaksanaan tugas kepanitiaan. Yang ketiga, menetapkan sasaran kegiatan kepanitiaan setiap tahun kegiatan. Yang keempat, menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan. Yang kelima, membantu hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang pengadilan. Yang keenam, menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan kepanitiaan. Yang ketujuh, memantau pelaksanaan tugas bawahan. Yang terakhir, mengadakan rapat dinas. Yang selanjutnya yaitu jurusita. Jurusita dapat diartikan dalam salah satu pejabat yang bertugas di pengadilan agama selain hakim, panitera, dan sekretaris pengadilan. Fungsi jurusita yaitu membantu kelancaran pelaksanaan persidangan pengadilan dan berfungsi sebagai penegak upaya paksa yang secara administratif bertanggung jawab kepada dan berada di bawah koordinasi panitera. Tugas pokok jurusita yang pertama yaitu melaksanakan perintah yang diberikan oleh ketua pengadilan, ketua sidang, dan panitera. Yang kedua, melakukan pemanggilan, menyampaikan pengumuman, teguran, protes-protes, dan pemberitahuan putusan pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang. Penyelesaian kasus-kasus peradilan agama. Yang pertama yaitu perkawinan. Perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang menurut syariah. Yang kedua yaitu penceraian. Penceraian adalah putusnya ikatan dalam hubungan suami istri, berarti putusnya hukum perkawinan, sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan bersama dalam satu rumah tangga. Yang selanjutnya yaitu warisan. Warisan yaitu penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut. Yang keempat, wakaf. Wakaf adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang atau wakif untuk memisahkan dan atau selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Selanjutnya yaitu wasiat, yang artinya perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga badan hukum yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia. Selanjutnya yaitu hibah, yang artinya pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki. Yang selanjutnya infak dan sedekah, yaitu yang pertama, infak adalah perbuatan seseorang memberikan suatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki atau karunia, atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya ekonomi syariah. Yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah. Sekian video dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.